Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Putri Agung Permata Fardiansyah dengan NPM 201100021 dari kelas 4A Manajemen Reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan soal dan jawaban UTS saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 dengan dosen pengampu Bapak Dadang Syafarudin SEMM. Pemasaran. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan orang lain atau kelompok. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen ke dalam aktivitas pemasaran, sehingga apa yang menjadi tujuan perusahaan bisa tersampaikan dengan efektif dan efisien, menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012. Di sini ada 3 konsep inti pemasaran. Yang pertama ada needs atau kebutuhan. Adalah suatu keadaan dirasakannya ketidakpuasan dasar tertentu. Yang kedua ada wants atau keinginan. Kehendak yang kuat akan pemuas yang spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendalam. Yang ketiga ada demands atau permintaan. Adalah keinginan akan produk yang spesifikasi yang didukung dengan kemampuan dan kesediaan untuk membelinya. Perbedaan konsep penjualan dan konsep pemasaran. Pada konsep penjualan, langkah awal yang menjadi sasarannya adalah pabrik. Fokus utamanya ialah produk dan alat yang dipakai promosi dan penjualan serta tujuan akhirnya laba melalui volume penjualan. Sedangkan konsep pemasaran, langkah awal yang menjadi sasarannya adalah target pasar. Fokus utamanya ialah kebutuhan dan keinginan. Alat yang dipakai pemasarannya terpadu serta tujuan akhirnya adalah laba melalui kepuasan konsumen. Dan apa yang dipasarkannya? Yang pertama ada barang, yaitu bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasaran kebanyakan negara. Yang kedua ada jasa, yang di dalamnya ada hotel, pekerjaan maskapai udara, perusahaan penyewaan kendaraan, salon, tukang cukur rambut, tenaga akuntan, pengacara, dan lain-lain. Yang ketiga ada acara, pemeran dagang, pertunjukan seni, pertunjukan olahraga, dan ulang tahun. Yang keempat ada pengalaman, yaitu tempat wisata kota, pemadam kebakaran, dan petugas salon. Yang kelima ada orang, yaitu pemasaran selebritis dan selebgram. Yang keenam ada tempat, yaitu spesialis pengembangan ekonomi, agen real estate, dan bank. Dan yang ketujuh ada properti, seperti saham dan obligasi. Yang kedelapan ada organisasi, aktif bekerja keras dalam membangun citra yang kuat, disukai, dan unik di benak publik. Yang kesembilan ada informasi. Apa yang dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan melalui buku, sekolah, dan produk universitas. Dan yang terakhir ada ide, yaitu landasan untuk menghasilkan ide atau manfaat. Dan ada pula paradigma baru pemasaran di era 4.0 dan Society 5.0. Revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi dalam mendegradasikan peran manusia membuat Jepang melahirkan sebuah konsep, yaitu Society 5.0. Melalui konsep ini diharapkan membuat kecerdasan buatan akan mentransformasikan big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan menjadi suatu kearifan yang baru, dengan harapan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam membuka peluang-peluang bagi manusia. Perbandingan dari kedua konsep ini yaitu pada industri 4.0 masyarakat mencari, mengutip dan menganalisis data atau informasi dengan mengakses layanan cloud melalui internet. Sedangkan pada Society 5.0 sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya dan dianalisis oleh kecerdasan buatan, dan hasilnya diumpan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk.
Terdapat 4 lapisan lingkungan pemasaran atas suatu produk, yaitu yang pertama ada lingkungan pasar, adalah tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual secara keseluruhan. Yang kedua ada lingkungan organisasi, adalah lingkungan terdekat atas suatu produk seperti divisi, departemen, kantor, dan berbagai saluran perusahaan lainnya. Yang ketiga ada lingkungan makro, adalah tempat yang di dalamnya terdiri atas berbagai kekuatan serta lembaga yang memiliki hubungan dan mampu mempengaruhi transaksi yang terjadi antara pasar dan perusahaan. Di dalamnya juga terdapat beberapa komponen, yaitu perekonomian, teknologi, kebudayaan, dan kebijakan pemerintahan setempat. Dan yang terakhir ada lingkungan ekstra, adalah lingkungan yang sulit diperkirakan oleh perusahaan. Ada pula wujud dan jenis perilaku konsumen. Yang pertama ada wujud konsumen, personal konsumer, dan organizational konsumer. Personal konsumer merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk digunakan sendiri. Sedangkan organizational konsumer merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan operasional organisasi tersebut. Yang kedua ada perilaku konsumen, termasuk ciri-cirinya. Yang pertama ada rasional, yaitu konsumen yang dalam hal membeli barang atau jasa didasarkan pada akal sehat yang benar-benar sangat dibutuhkan. Ciri-cirinya, membeli barang sesuai kebutuhan. Barang yang dibeli memiliki kegunaan yang jelas dan membeli sesuai budget yang dimilikinya. Contohnya, membeli beras untuk makan, membeli buku untuk belajar, membeli roti dengan harga Rp10.000 karena uang yang dimilikinya sebesar Rp10.000. Ada juga irasional, yaitu konsumen yang dalam hal membeli barang atau jasa bukan didasarkan pada akal sehat, melainkan tergiur karena iklan atau promosinya. Ciri-cirinya gampang tergiur dengan iklan atau promosi, membeli karena gengsi, membeli barang atau jasa yang brandnya terkenal. Contohnya ikut-ikutan membeli tas Hermes karena teman-teman di kampusnya memakainya. Membeli baju yang sedang tren di iklan, membeli sepatu, dan lain sebagainya. Dan ada pula faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor budaya. Budaya yaitu serangkaian nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku dasar yang dipelajari oleh anggota masyarakat, dari keluarga, dan instansi penting lain. Subbudaya yaitu kelompok orang yang memiliki sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang serupa. Kelas sosial yaitu pembagian kelompok masyarakat yang relatif permanen dan relatif teratur di mana anggota memiliki nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial ada dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok dan peran dan juga status. Kelompok yaitu dua atau orang yang berinteraksi untuk memenuhi tujuan individu atau tujuan bersama. Yang kedua ada peran dan status. Aktivitas yang diharapkan untuk dilakukan dalam tiap peran membawa status yang menggambarkan penghargaan umum terhadap peran tersebut oleh masyarakat. Yang ketiga ada faktor pribadi, yaitu seperti umur dan tata siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan juga konsep diri. Yang keempat ada faktor psikologis. Yang pertama ada motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan juga sikap. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.